Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, sahabat otomotif dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk menyampaikan komponen pada sebuah engine, yaitu karburator. Jadi teman-teman semua, komponen karburator ini yang akan saya sampaikan adalah karburator milik Kijang Toyota 5K, teman-teman. Perlu diketahui teman-teman bahwa karburator itu ditemukan oleh seorang insinyur, namanya adalah Casben, tahun 1885, asalnya dari Jerman ya teman-teman. Kemudian insinyur Casben ini juga mempunyai perusahaan yang cukup ternama sekarang, yaitu BMW. Jadi teman-teman, kita akan menyampaikan baik fungsi dari karburator, cara kerja komponen pada karburator, kemudian cara perawatan pada karburator. Langsung saja teman-teman, kita bahas satu persatu komponen-komponen yang ada pada karburator. Sebelum kita bahas komponen yang ada pada karburator, saya akan menyampaikan fungsi dari karburator itu sendiri ya teman-teman. Yang pertama, fungsi karburator itu sendiri tentunya adalah untuk mencampur bahan bakar dan udara sebelum masuk ke dalam ruang bakar, teman-teman. Kemudian fungsi yang kedua adalah merubah bahan bakar yang tadinya cair menjadi bahan bakar gas ya, yang tadinya cair dirubah menjadi bahan bakar gas yang wujudnya itu kabut, teman-teman. Dan yang ketiga adalah mensuplai campuran bahan bakar dan udara pada sistem bahan bakar dan disesuaikan dengan kondisi kebutuhan mesin itu sendiri, teman-teman. Jadi fungsi yang ketiga itu adalah untuk mengatur kecepatan pada sebuah engine sesuai dengan kondisi yang kita inginkan, teman-teman. Itulah fungsi dari karburator. Baiklah, langsung saja kita bahas berbagai macam komponen-komponen yang ada pada karburator mungkin secara detail ya teman-teman, baik secara namanya ataupun fungsinya. Teman-teman, kita langsung saja. Yang pertama adalah air vent tube, teman-teman. Ya, ini adalah air vent tube. Ini adalah air vent tube, teman-teman. Air vent tube itu sendiri berfungsi untuk menghubungkan ruang pelampung, atau kalau saya sebut itu float chamber ya teman-teman, dengan udara yang ada di luar, agar tekanan udara di dalam ruang pelampung tentunya sama dengan tekanan udara di luar, sehingga tekanan udara di ruang pelampung itu tetap stabil, teman-teman. Ini air vent tube-nya. Ini ya teman-teman. Yang kedua adalah air horn. Air horn nih teman-teman. Air horn itu sendiri berfungsi sebagai gerbang ya menuju intake manifold setelah melewati filter udara. Dan komponen ini berada, teman-teman, di ujung air vent tube yang menghubungkan air horn dengan ruang pelampung itu sendiri ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah ini teman-teman, ini adalah saluran masuk bahan bakar, teman-teman, yang dari
full pump. Ini adalah saluran masuk bahan bakar yang dari full pump masuk ke sini, kemudian akan menuju ke dalam ruang pelampung atau sebagai bahan bakar cadangan selama engine dihidupkan, teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman adalah thermostat valve. Nah, kita lihat thermostat valve-nya, teman-teman. Nah, ini ya, teman-teman, thermostat valve. Ini adalah thermostat valve. Fungsinya adalah untuk menyalurkan udara dari luar langsung menuju ke intake manifold agar campuran bahan bakar tidak terlalu gemuk ya teman-teman, karena adanya suhu yang panas. Biasanya keadaan ini pada saat kendaraan itu dalam keadaan macet di jalan dan suhu panas. Kemudian selanjutnya adalah nah ini teman-teman, ini adalah throttle valve, teman-teman. Throttle valve baik sekunderi ataupun primary. Ini adalah throttle valve baik sekunderi ataupun primary ya teman-teman. Kita lihat ya. Yang sebelah sini adalah throttle valve primary, yang sebelah sini adalah throttle valve sekunderi. Jadi throttle valve primary dan throttle valve sekunderi itu mempunyai fungsi ya teman-teman. Di mana fungsi throttle valve primary yang ini adalah untuk menyalurkan udara ya teman-teman, menyalurkan udara menuju ke dalam intake manifold, kemudian melalui small primary venturi ya teman-teman. Ini tentunya throttle valve primary ini mengatur banyaknya udara yang masuk melalui primary small venturi masuk ke dalam intake manifold, tentunya pada saat kendaraan berputar pada putaran sedang sampai dengan putaran tinggi. Jadi pada saat pedal gas diinjak teman-teman seperti ini ya, maka throttle valve primary itu akan terbuka, maka aliran udara itu akan semakin banyak, semakin cepat untuk masuk ke dalam intake manifold. Ini yang untuk mengatur udara yang masuk sesuai dengan pembukaan pedal tuas gasnya ya teman-teman. Kemudian sebaliknya ini adalah throttle valve sekunderi, di mana throttle valve sekunderi itu sama halnya dengan throttle valve primary. Cuma perbedaannya pada throttle valve sekunderi itu adalah untuk mengatur masuknya udara setelah tuas gas diinjak secara penuh seperti ini teman-teman. Nih, maka throttle valve sekunderi ini akan terbuka, kemudian akan menambahkan sebuah udara di mana throttle valve sekunderi itu akan bekerja pada saat kendaraan atau mesin dalam keadaan putaran tinggi beban penuh. Kemudian selanjutnya ada yang namanya tuas gas. Ya, tuas gas ini sendiri berfungsi untuk mengatur ya teman-teman, mengatur gas sesuai dengan yang kondisi yang kita inginkan ya. Kemudian pada komponen yang ini teman-teman, ini namanya adalah pompa akselerasi teman-teman ya. Ini adalah pompa akselerasi ya, di mana pompa akselerasi ini berfungsi untuk menambahkan bahan bakar. Pompa akselerasi ini untuk menambahkan bahan bakar pada saat pedal gas diinjak secara mendadak ya teman-teman. Jadi pada saat pedal gas diinjak secara mendadak itu membutuhkan suplai bahan bakar yang cukup banyak
Ya, jadi kalau diinjak secara mendadak seperti ini, maka pompa akselerasi ini akan bekerja untuk mensuplai bahan bakar. Selanjutnya teman-teman, ini ada yang namanya ini ya teman-teman. Nih dulu ya. Ini adalah drain bowl. Fungsinya adalah untuk menguras bahan bakar bensin yang ada pada ruang pelampung atau pada karburator. Ya. Kemudian ini ya teman-teman. Nih. Kalau saya injak ini sebelah sini teman-teman. Nah ini ya. Ini adalah namanya damper valve. Fungsinya adalah untuk membuka katup atau throttle valve sekunder ya teman-teman tadi ya. Seperti ini. Tuh ya teman-teman. Setelah kita tekan tuas gasnya, maka saat mesin membutuhkan kecepatan tinggi, beban penuh atau berat, maka ini akan terbuka teman-teman. Oke, selanjutnya kita menuju ISAS. Ya, ini adalah ISAS teman-teman ini. ISAS adalah kepanjangan dari idle speed adjusting screw. Fungsinya adalah untuk mengatur gas pada saat kecepatan idle atau kecepatan stasioner. Kemudian ada yang namanya IMAS teman-teman. IMAS itu berfungsi untuk mengatur campuran bahan bakar dan udara pada mesin pada saat kecepatan idle atau kecepatan stasioner. IMAS itu kepanjangan dari idle mixturing adjusting screw. Ya, di sini teman-teman, sebelum kita menjelaskan komponen bagian yang ada di dalam karburator, ini masih ada yang lupa satu. Di sini harusnya ada solenoid valve atau katup solenoid ya teman-teman. Fungsinya adalah untuk mencegah desailing. Ya. Jadi katup solenoid itu akan menutup secara cepat saluran bahan bakar pada slow jet. Saluran bahan bakar pada slow jet untuk menutup secara cepat saat kunci kontak di off kan dari on, maka katup solenoid itu akan secara cepat menutup saluran bahan bakar ya dari slow jetnya. Ya teman-teman, ini harusnya solenoid, cuma ini diganti dengan atau ditutup dengan baut. Baik teman-teman, kita buka saja langsung komponen-komponen yang ada pada dalam karburator teman-teman. Kita buka langsung teman-teman. Ya, ini sudah terbuka ya teman-teman. Yang pertama adalah float, pelampung ya teman-teman. Float atau pelampung teman-teman nih. Ya. Fungsinya adalah sebagai indikator yang ada pada ruang pelampung atau sebagai indikator bahan bakar yang ada pada ruang pelampung. Jadi kerjanya pelampung itu kerjanya naik turun teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah kerjanya naik turun dan fungsinya adalah sebagai indikator bahan bakar yang ada pada ruang pelampung. Jika bahan bakar pada ruang pelampung kapasitasnya akan naik, maka dia akan naik. Kemudian jika turun, dia akan turun. Ya teman-teman. Jadi itulah fungsi float. Selanjutnya kita lepas pelampungnya. Selanjutnya ada needle valve teman-teman ini. Ya ini needle valve. Saya lepas saja needle valve-nya ini pelan-pelan. Ini teman-teman. Ini ada needle valve ya. Atau jarum pelampung. Jadi fungsinya adalah untuk membuka dan menutup aliran bahan bakar yang menuju ke ruang pelampung. Ya. Jadi needle valve ini atau jarum pelampung ini bekerja ya sesuai dengan float atau pelampung tadi.
Jika nanti pelampungnya turun, maka needle valve ini akan ikut turun. Dengan ikut turunnya needle valve, maka bahan bakar akan masuk ke dalam ruang pelampung. Jika bahan bakar di dalam ruang pelampung penuh, maka pelampung tadi akan naik ke atas. Kemudian dengan naiknya pelampung ke atas, needle valve itu akan tertutup. Ya, itu cara kerjanya teman-teman. Selanjutnya adalah power piston ya teman-teman. Jadi power piston ini adalah fungsinya untuk menambahkan suplai bahan bakar pada kendaraan atau sebagai pompa tenaga pada saat mesin berputar pada putaran tinggi, beban penuh, membutuhkan tambahan bahan bakar pada saat putaran tinggi, tenaga yang dihasilkan tentunya lebih besar. Komponen selanjutnya adalah slow jet teman-teman. Kita coba cari slow jet. Baik teman-teman, ini pompa akselerasinya kita lepas dulu. Nah ini adalah slow jet ya teman-teman. Nih, slow jet sendiri itu berfungsi untuk mengalirkan suplai bahan bakar bensin pada saat mesin berputar idle atau kecepatan rendah melalui atau yang disebut biasanya dengan low speed primary circuit ya. Jadi slow jet ini biasa juga disebut dengan nama primary low speed circuit. Ini untuk mensuplai bahan bakar bensin pada saat mesin berputar idle atau kecepatan rendah ya, slow jetnya. Kemudian selanjutnya ada yang namanya pump jet teman-teman. Ini pump jet. Pump jet berfungsi untuk mengalirkan bahan bakar saat pompa akselerasi bekerja. Jadi pada saat pompa akselerasi bekerja, pedal gas ditekan secara mendadak, maka bahan bakar akan mengalir melalui pump jet ini, ya, menambahkan bahan bakar teman-teman. Ya, itu seperti itu. Kemudian selanjutnya kita lepas bagian ini, yaitu yang disebut dengan primary small venturi-nya. Teman-teman, kita lepas dulu primary small venturi-nya. Primary small venturi yang fungsinya adalah untuk mengeluarkan bahan bakar dari ruang pelampung menuju ke main nozzle primary, yang sebelumnya bahan bakar yang ada pada ruang pelampung kemudian akan keluar dicampur oleh yang namanya sistem air bladder 1 primary dan air bladder 2 primary. Fungsi dari air bladder primary 1 dan fungsi dari air bladder primary 2 berfungsi adalah untuk atomisasi bahan bakar untuk mencampur dengan udara agar terbentuk campuran yang homogen. Selanjutnya yang kedua adalah secondary small venturi. Secondary small venturi fungsinya hampir sama dengan primary small venturi. Jika tadi primary small venturi berfungsi pada saat mesin hidup dan untuk mensuplai bahan bakar pada mesin kecepatan primer, yaitu pada saat mesin berputar menengah sampai dengan tinggi. Sedangkan sebaliknya untuk secondary small venturi
kebalikan dari primary small venturi. Pada ini adalah komponen untuk mengatur atau mengeluarkan bahan bakar pada saat mesin berputar pada kecepatan tinggi beban penuh. Dan selanjutnya adalah komponen yaitu yang disebut dengan power valve. Ini power valve ini fungsinya adalah untuk membuka dan menutup aliran bahan bakar yang menuju ke power piston untuk menambahkan suplai bahan bakar pada saat mesin membutuhkan tenaga yang lebih besar. Atau bisa juga disebut untuk menambahkan suplai bahan bakar agar mesin bisa bekerja lebih tinggi perputarannya dengan beban penuh. Selanjutnya adalah main jet primary. Ya teman-teman nih, kalau kita buka ini sebelah sini ya. Ini teman-teman sebelah sini nggak kelihatan. Kalau kita buka drain bowl-nya itu kelihatan dari sini. Ya, ada main jet primary. Main jet primary adalah fungsinya untuk mengeluarkan bahan bakar dari pelampung untuk kecepatan menengah sampai dengan kecepatan tinggi. Sedangkan untuk main jet sekunderinya, ini teman-teman itu kelihatan ya, ini adalah fungsinya untuk mengeluarkan bahan bakar dari pelampung pada saat mesin kecepatan tinggi beban penuh teman-teman nih ya. Ini adalah main jet sekunderi. Kemudian yang di bawahnya teman-teman ya, di bawah sini ini di bawah sini ada komponen bawah sini ini teman-teman ada lubang, kurang kelihatan ya, ini ada lubang. Di bawah sini ada lubang. Ini ada lubang yang namanya idle pot itu teman-teman ya, kelihatan. Itu fungsinya adalah untuk mensuplai campuran bahan bakar udara pada saat mesin berputar idle atau stasioner. Kemudian kalau kita lihat juga ya teman-teman, di atasnya ada lubang lagi teman-teman. Nanti tinggal dilihat ya teman-teman, bagi teman-teman yang punya karburator di rumah atau ada di atasnya idle pot itu ada slow pot teman-teman. Slow pot itu sendiri fungsinya adalah untuk menyuplai campuran bahan bakar dan udara pada saat mesin kecepatan rendah atau pada saat tuas gas ditekan sedikit. Ya teman-teman, itulah yang dapat kami sampaikan untuk komponen karburatornya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kesalahan dalam penyampaian tinggal diluruskan ya teman-teman, karena kita sifatnya adalah belajar bersama, tidak saling menyalahkan. Kemudian kita juga saling mengoreksi, itu boleh ya teman-teman, silakan bisa dikoreksi di kolom komentar. Jadi itulah dari kami.